Lu ngonten pasti pengen view sepi dan engagement kecil kan? Buat apa view besar tapi nggak ada duitnya? Karena kali ini gue akan undang orang yang sebulannya bisa dapat 50 juta lebih. Padahal modal postingan Instagram yang nggak sampai 10.000 views. Bahkan ada yang 5.000 views juga. Anwar Koladi, konten kreator yang suka bahas tahsin. Jujur kalau gue sendiri, kalau ada postingan di bawah 10.000 views, gue akan merasa gue payah banget. Tapi dia bisa tahan dengan semua views itu dengan konsisten posting buat jualannya. Apa ya rahasianya? Kita lanjut nih ya. Anwar nih ya. Anwar ini kalau lu lihat postingan sehari berapa, War? 2, 3. Sehari 3? Iyalah. Tapi konsisten tuh tiap hari upload. Enggak. Kadang ada yang 1. Tapi upload. Tapi Upload. Wah, gila tiap hari ya. Gila, Bro. Ada tim. Ada editor. Oh, ada editor. Editor, ada. Cuman syutingnya segala sendiri. Sendiri lah. Scripting asal ngomong aja. Oh, Berarti tim lu editor aja. Ya. Kita bisa lihat di sini. Nah. Lu upload tiap hari dengan cara seperti itu. Dan kalau secara, coba nggak apa-apa ya, kita buka-bukaan juga. Secara views gimana? Secara views ada yang naik, ada yang enggak lah pastinya. Dan lu udah berdamai dengan hal itu. Iya. Lu udah Tentu berdamai saja. apa emang tidak pernah mengalami posisi itu? Pernah mengalami posisi itulah. Pernah memikirkan juga, tapi kan itu misalkan views ada yang jelek. Ya kita kan bisa timpa dengan konten yang baru. Oke. Gimana biar naikin lagi? Ya bikin yang kayak tadi yang komennya rame. Ya. Pemantik. Biasanya apa lu yang? Kalau gua modelnya kalau konten ngaji tuh tebak-tebakan. Wah. Iya tuh pasti rame. Itu 50.000 ke atas lah. Jadi lu kayak gimana tuh tebak-tebakan itu? Contohnya, bacaan yang pertama Qul huwallahu ahad, yang kedua Qul huwallahu ahad. Buat lu yang merasa bacaannya bagus, coba tebak mana bacaan yang bener, 1 atau 2. Dikasih ego di situ. Ditantang. Dikasih Ditantang. ego. Itu komennya banyak tuh. Pasti rame lah. Psikolog lagi tuh mainnya tuh. Dikasih ego nih. Setelah 2 konten naik lagi engagementnya, baru edukasi. Oh, ini kontennya berbeda? Berbeda lah. Di satu hari? Apa beda? Satu hari beda-beda konten. Nggak, maksudnya satu hari membahas satu topik tapi beda kontennya. Kayak misalkan tadi kan yang mana yang benar. Nah, jawaban yang benarnya lu post di hari yang sama atau hari yang beda? Dari yang sama. Hari yang sama juga. Iya. Wow, langsung ya. Oh, bener. berarti konten pertama pertanyaan, konten kedua lu jawab. Iya, jelasin. Oh, gitu. Dan itu efektif banget buat Efektif lah. sales lu. Oh langsung. Langsung lah kan biar nyambung dengan konten sebelumnya. Tapi yang gue penasaran itu tuh di satu hari itu lu uploadnya itu barengan jamnya apa jauh? Enggak lah. Kalau di Siang IG ke tuh malam gitu. setahu gua ya 3 jam ya ininya per post. Oh, ininya ya apa? Golden time-nya? Iya, Oke, boleh coba kasih tahu. Lu Ya, biasanya post di biar mana yang lain aja? tahu juga tahu ya. Kalau gua biasanya post nggak 3 jam juga ya batasnya. Pagi, abis subuh jam 5 jam 6-an. Morning person, bro. Sore jam 5 jam 6 maghrib tuh biasanya. Sama malam jam 9. Iya. Kalau 3. Audiensnya sahabat-sahabat Nabi ya. Ya belajar gaji, wah bundernya. Wah, berarti gua termasuk dong. Gua follow salah. Gua follow dan gua ngikutin. Iya. Amin. Makanya gue kan terlalu berdosa ya gue. Tapi dari produk lo emang apa aja? Produk lo? Produk gua e-book, e-course sama kelas privat. Woi. Kelas privat. Dan gimana cara lu membagi porsinya? Kan lu bikin konten ya setiap hari, tapi sehari ada yang 3, sehari ada yang 2, ada yang 1, tapi ya kalau konsisten 3 gitu kan. Gimana cara lu membagi dari 3 penjualan produk itu? Dan kalau gua tahu juga dia tidak pakai ads ya, organic konten nih, dan Organic. salesnya juga lumayan ya. Boleh nggak disebut? Gak boleh ya? Sehari Lumayan lah, 2 digit lah sebulan lah. Oke kan? Damn. Diam ya. Oke, gimana coba? Gimana cara lu membagi 3 penjualan itu? Gua jual 3 produk, kelas privat, e-book sama e-course. Kalau gue merasa ada yang turun salah satunya, gue fokus ke yang turun. Iya. Oh, lu fokus yang Gitu itu. aja nggak? Iya. Oh, damn. Iya. Berarti lu nih kayak apa ya? Lu masuk perang nih. Lu belum ada plan apa-apa nih kayak oh bulan ini minggu ini gue harus fokus produk yang ini. Minggu depan yang ini. Lu nggak ada itu. Belum. Nggak ada. Jadi kayak misalkan ada masalah gue bantai. Iya. Ada masalah gue bantai. Gitu. Wow, itu sangat cepat sih transisinya juga ya kayak buat jual-jualannya gitu ya. Karena gue fokus di penjualan. Iya. Oke, Gimana cara menurunkan ego? nah itu kita balik ke topik.
ego itu. Kita kan sebagai konten kreator kan pengennya kita mengedukasi tanpa terlihat jualan. Nah, Iya. keren. Ya kan, how. Gimana caranya lu Keren. sebagai Ini sudah dibahas konten di belakang kreator, ya, sebagai konten kreator bisa menurunkan ego, enggak, gue di sini memang mau jualan, jadi ya udah bodo amat, gue mau dikira gue iklan, dikira gue jualan terus bodo amat. Ya. How? Gua memposisikan diri gua bukan sebagai konten kreator, tapi sebagai tukang jualan. Emang Karena lu juga nge-branding diri lu dari awal begitu kan? iya, emang gua merasa gua nggak jago di konten kreator, gua jagonya di jualan. Nah, itu. Poinnya tuh di situ. Fokus di misalkan lu emang jago konten, ya udah. Lu jangan terlalu jualan banget. Iya. betul. Fokus di kekuatan sih. Karena visinya tuh awalnya begitu. Dan audiensnya pun yang nangkep ke dia ya untuk yang itu, digital produknya dia selling. Oke, berarti Itu. tujuan awal lu masuk sosial media pun itu untuk dapetin duit tok. Awalnya sih enggak. Awalnya enggak. Emang Oh, nah ini kan ada change Iya, loh, iya, ada iya, iya. transisi. Nah ini Iya. yang Tadi udah bingungin. gua dukung tuh tadi tuh. iya, iya. Salah nih Yang gua gue bingungin itu transisi kenapa? Oke deh, akhirnya gue harus jualan aja. Gue nggak peduli engagement gue. Itu transisinya. Iya, how. Ya gua awalnya emang fokus sharing ya. Oke. Sejak sering denger apa ya, orang yang realistis fokus ke penjualan, ya gue lari ke situ. Semenjak dengar kata-kata itu. Iya. Dan emang gue udah butuh banget sama duit. Oke. iya. Tuntutan umur berarti Iya. ya. Oke, berarti lu mulai konten umur 2021, umur umur 20. 20. Tapi lu sekarang full time content creator. Apa ada? Enggak. Oh enggak ya? Oh, oke, ada apa oke. lagi? Kerja offline? Lu Main kerja job. offline. Main job kan berarti kan? Ada. Waduh, kerja offline. Sama. Kerja offline kayak gimana? Gue baru tahu. Ngajar offline biasa. Oh, ngajar Iya. offline. Sorry. Lu kerja offline tapi Oh, kira-kira kerja maksud sama gua, orang maksud gitu gua, lu offline. tuh ada join ke Sama company orang gitu. iya, ke company lain. Enggak. ya, Enggak berarti. kan. Jadi yang offline ini dari naungan lu juga kan? Hmm. Oh, oke. Oke, Paham. ya tapi intinya lu ngebuat satu pembelajaran yang ngurusin lu lah intinya, Iya. ya kan? Terus ada yang offline Gokil, gitu kan. Keren. Oke, ini sebenarnya bisa kalian terapin ya mentalitas kayak gini ya buat orang-orang yang BU ya. Cuman emang kalau misalkan mulainya dari konten, dimulainya itu harus dengan passion dulu, nggak bisa langsung dari duit. Benar. Dia kayak gini pun ada transisinya. Betul. Awalnya tidak langsung ke yang Iya, penting iya, duit iya. ya, Benar, karena benar. lu bikin konten lu perlu audiens dulu sebelum lu jual. Iya, Gitu betul. ya. Itu realistis kan kalau gitu kan. Dan menurut gua transisinya si Anwar ini juga udah oke banget. Kenapa? Oke, karena jadi udah ngebuat sampai berapa followers tuh awal-awal lu nge-build dulu tuh? 100.000 kayaknya. Oh, dia sampai 100.000 dulu baru akhirnya fokus jualan. Betul. Oh, sampai 100.000 baru fokus jualan. Gua naik ke 100K-nya cepet juga mungkin sama kayak lu. Oke. Jadi mereka sudah 100K, saya belum ya teman-teman ya. Jadi anak bawang nih gitu. Ya ya. Tapi ya udahlah, nggak ngaruh juga sekarang kan apa-apa bukan berdasarkan likes ya, bukan berdasarkan Betul. likes, bukan berdasarkan following juga, tapi Betul. berdasarkan retention rate. Followers itu bukan cuman angka, tapi Iya. brand suka itu. Ya, lanjut. Oke, berarti mentalitas itu lu dapetin saat lu mendengar campaign itu. Iya. Dan lu perlu juga duitnya. Gimana kalau sekarang lu di tahap konten masih rame, jualan juga rame. Kira-kira lu tetap bakalan punya mentalitas yang penting duit nggak? Atau nggak usah dua-duanya rame, dua-duanya sama sedang, rata. Jadi masih ada audiens yang ngikutin lu. Dan saat lu bikin konten jualan, drop. Tapi pas lu konten sharing doang, tapi malah bagus. Gimana? Gua konten jualan sih yang rame ya. Wow. konten jualan. Kalau yang Iya. kayak Soalnya kan gue pakai yang lu saranin juga ya, dibalas AI. oke. Itu kan biasanya yang mau ikut kelas, komen, tahsin. Itu kan nambahin engagement juga kan? Oh iya, betul. Oh main- iya. Iya. Auto DM gitu ya. Main di chat ya? Iya. Malah yang rame yang jualan ya, keren sih ya. Iya. Malah bagus itu Karena ya. udah kebentuk berarti audiensnya. Oke. Iya. Benar. Berarti ini permasalahan lu juga kan? Betul. Permasalahan lu yang masih Betul. idealis nih. Betul. Ini pas banget. Untungnya permasalahan Iya, kita iya. agak mirip. Jadi orangnya ada nih. Iya, Bisa iya. ngobrol. Di balik Jadi keunggulan permasalahan ada konten kekurangan ya. permasalahan konten kreator idealis. Padahal dia tuh belum kaya. Sebenarnya ya itu dia fokus berkarya,
Cuma dia agak takut dikira jualan. Padahal jualan itu kan Mindsetnya jualan tuh nolong orang. Iya benar. Kita mau bantu orang. Oke. Dia memanfaatkan passionnya berarti. oke sih. Yang betul penting ada value yang dikasih lah ya, nggak omong kosong doang. Betul, betul ya. sih. Itu kalau jualan ya. Dan Betul, betul. nih gue ngomongin konten kreator idealis. Sebenarnya ada ya banyak lah ya. Biasanya orang-orang visual juga banyak, ya kan? Kok nunjuk ke gua? Enggak, kita mainnya di visual nih, Iya. kita visual kan. Iya. Banyak kan yang idealis gitu kan, Iya, kayak iya. mereka suruh jualan atau mereka di endorse nggak mau yang Sorry Pak, nyaman Oh iya. banget. Nyaman banget dari tadi. Anget ya. Ini kayaknya dia pada notice nih ngomong. Ya itu, apa tadi kamu? Lupa lagi. Idealis. Idealis. Iya. Kita kan mainnya di market visual ya kan. Banyak teman-teman kita juga yang idealis banget lah. Mereka pengen bikin webinar, tapi takut kelihatan jualan, ya kan. Nah, mereka itu bahkan merasa kekurangan, tapi saat mereka bikin konten yang jualan, mereka ngerasa kayak, aduh, gue kayak gini. Kayak ngerasa jualan banget nih gue. Iya. Takut dikira gue. Nah, gue pengen bikin jualan. Mbak Pede. Anwar yang udah punya mindset itu ngomong ke mereka. Orang-orang yang tidak Apa- pede apa- itu. Asik. Bukan yang nggak pede ya, mereka tuh Oh, kayak dia ngerasa- idealisnya tinggi banget. Oh. Gue harus visualnya kayak gini nih, kayak gini. Oh, iya. Akhirnya susah dia masuk untuk jualannya, jadi nggak kelihatan banget. Bener-bener. Sedangkan kalau jualan kan sekarang tuh harus kayak ngeliat banget gitu kan. Iya sih. Coba gimana War? Kasih paham War. Jujur, gue belum tahu sih solusinya. Oke. Karena gue mentokin diri mau udah kepentok gitu. Lu jadi harus mentokin diri lu juga. Konteks mentokinnya apa nih maksudnya? Butuh. Butuh duit. Oke, bener harus BU. Mm. Nah, Kalau dia Iya. transisi dia Oke. kenapa dari yang tadinya cuma fokus sharing ke jualan. se-BU apa emang lu pas itu? Biar orang tahu nih Buset, triggernya. langsung digali. Soalnya gue ada kenalan gitu, dia tuh bener-bener udah se-BU itu tapi masih idealis. Siapa tuh? Yang Gak perlu lah. Untung gua enggak sih, gua enggak nunggu BU dulu sih. Oke. Gimana? Kayak se-BU apa dulu sih biasanya? Emang ini subjektif sebenarnya ya. Kan lu Enggak, ngomongnya ngomongin beda gua. juga kan. Enggak lu BU. Oke. Se-BU apa? Karena gue sebelumnya alhamdulillah di kehidupan yang cukup ya. Tapi sejak orang tua gue berhenti kerja, ya menurun lah ya. Iya. Otomatis secara psikologi manusia, dia nggak mau nurun kan ya. Betul. Nah, karena gue mau naik ke standar lagi, bahkan mau naik, bukan di standar, Iya. ya gue di situ BU-nya. Oh. Karena nggak siap buat turun. Oke. Lu nggak mau nerima diri lu turun. Iya. Mental itu. Ya solid bro, itu apa namanya? Hedonic adaptation. Oh, ada istilahnya ya? Ada di Oke. psikologi itu ada. Ketika lo udah di suatu kondisi kesenangan, bukan kesenangan, kesejahteraan tertentu, lu balik lagi ke kesejahteraan yang sebelumnya itu akan sulit. Kayak dulu waktu gua sebelum konten jadi ojol, dulu gua tuh nongkrong di Indomaret tuh enak banget, udah nikmat. Golda sama Juara Jambu tuh udah enak banget ya. Gila. Jadi konten creator harus ke kafe, nggak bisa mikir kalau ke kafe. Terus pas gua balik lagi ke Indomaret, itu rasanya kayak udah gak enak di sini. Oke, gue paham. Itu namanya hedonic adaptation, mungkin itu yang di Iya, Alami yang gue sedia. rasakan. Iya, gue juga baru tahu. Tapi menurut lu semua orang bisa ngelakuin itu nggak? Dia lagi kondisi BU, turun lah ekonomi. Iya, aha. Apakah semua orang bisa? Anjir, gue gak boleh turun nih. Akhirnya dia nge-push. Bisa sih semua orang. Kalau yang di keadaan sebelumnya emang dia udah keadaan cukup terus turun. Pasti. Iya. Oke, ini menarik kalau pasti ya. Kalau pasti menarik. Soalnya gue sempat beberapa ketemu orang ya. Dia nggak perlu, dia sebenarnya nggak ini ya. Ya konteksnya beda sih. Kalau orang ini ya nggak turun, cuman stabil, tapi dia pengen naik. Nah, pas dia lagi pengen naik, itu ternyata usahanya ternyata keras, akhirnya nggak bisa. Nah, gue sering ketemu orang-orang yang kayak gitu. Ya, Tapi paham. kalau orang yang punya standarnya Tinggi. terus tiba-tiba turun, dia punya potensi di dirinya Buat untuk naik lagi. Oh iya sih, gue setuju sih itu. Oke. Ambisinya berarti. Iya. Gue setuju Tapi lu sih. pernah ketemu orang yang itu nggak, yang kayak dia berusaha untuk push ke atas, cuman karena tahu ini susah, akhirnya dia kayak mending stay aja di situ.
Zona nyaman berarti. Untuk Lu pernah saat ketemu kayak untuk saat ini belum. Ketemu Gue orang lebih kayak nemu gimana? kayak, bro, lu kan deket sama gue. Ya gue punya alat banyak, gue punya lighting, gue punya studio. Lu ngonten, lu sekarang nih lagi susah nih keadaan lu. Lu ngonten bareng gue, ya lu mau gue ajarin konten, gue ajarin gimana cara jualan. Gue kasih semua apa sih alat-alat, tetap nggak mau. Gue lebih sering lihat orang kayak gitu. Udah kita kasih fasilitas banyak, gue kasih modal apa segala macem, gue kasih ajarin, lu nggak usah ngonten jatuh bangun, itu malah nggak mau. Oke. Tapi sebenarnya kayak gitu tuh pro kontra. Karena gini, gue juga punya beberapa orang-orang sekitar gue seperti itu. Ketika mereka tidak punya passion untuk membuat konten dan kita ngajak dia bikin konten, itu nggak relate sama mereka. Walaupun ya bikin konten mengikuti era kan. Betul. Nah, tapi di mereka itu nggak relate. Jadi gue kalau di gue men-sounding mereka agar gimana caranya agar lu survive di passionnya lu. Oh iya kayak gitu. iya sih betul, passion ya. Setuju juga Kalau setuju. misalnya lu nggak bisa ngikutin rule jalan gua, lu harus ngikutin jalan lu bedah tuh sampai habis gimana caranya agar lu survive di passionnya lu. Kayak Oke, gitu. iya setuju. Setuju. Oke, berarti dari obrolan ini gue jadi nyimpulin sebenarnya ada dua orang yang berbeda nih ya. Ada orang yang abis turun pengen naik lagi. Iya. Ada yang orang Udah nyaman. dia pengen naik tapi susah. Oh iya. Ya, dia ada dua orang tipe itu menarik sih sebenarnya. Susahnya karena dia terlalu nyaman. Iya, Nah, dia zona belum nyaman bisa domain expansion lebih banyak lagi. Damn. Domain expansion. Tiba-tiba wibu. Iya. Iya, iya. Kan Sukuna aja domain expansion yang sampai 200 meter jauhnya ya kan. Itu berapa tahun dia belajarnya itu kan? Jauh banget. Relate nggak sih sama audiens lu? Ya, relatin. Oke. Oke, jadi intinya ya kalau kalian mau fokus jualan sebenarnya boleh-boleh aja, tapi harus tahu diri dulu. Lu belum jadi siapa-siapa, lu harus fokus bagusin personal branding lu dulu. Kayak si Anwar lakuin. Selama berapa lama tuh kemarin? Jualannya Ngebangun ngebangun trustnya dulu. ngebangun trust 2 tahun lah ya. 2 tahun bahkan lebih lama dari gua. Gila banget. 2 tahun dan akhirnya pas setelah 2 tahun dia baru fokus jualan. Ya, ini sebenarnya fakta yang emang harus kita terima. Bikin konten itu nggak bisa langsung jualan. Lu harus ngebangun personal brandingnya dulu. Tapi gue punya akun satu lu pertanyaan. dulu. Boleh. Lo kan bangun 2 tahun, berarti kan puasa dong 2 tahun kan? Kata-kata 2 tahun puasa kan? Nah kira-kira setelah 2 tahun ini, kira-kira berapa bulan setelah 2 tahun ngebayar 2 tahun ini? Paham nggak? 2 tahun lu nggak jualan. Oh iya. Lu jualan setelah 2 tahun itu. Setahun itu setelahnya nyanyur itu. Nyanyur banget sih. Berarti Tapi orang kan nggak tahu di 2 tahun itu gua ya ada Puasa ya? prosesnya. Iya. Puasa. Betul. tapi kebayar kan 2 tahun itu? Kebayar lah. Berapa bulan? Tembak. Damn. Kayak ini langsung ngebedah dia. Berapa bulan? Biar orang-orang tuh ini loh. Ya lu baru Iya, 3 iya. bulan ngonten. Biar tau lah proses, harus menelan proses, Baru 3 bulan nikmatin proses. ngonten nggak dapet uang udahan. Iya. Padahal setelah itu Ketika lu lu berapa start, bulan langsung iya. bisa ngebayar 2 tahun itu. Ketika lu start selling itu yang selama 2 tahun itu lu Kebayar. ganti ruginya itu berapa? Iya. Berapa bulan? Di 2 bulan awal kerasa banget sih. 2 bulan. Yes. 2 bulan gantiin 2 tahun dan Iya. berarti setelahnya nyayur ya. Setelahnya tinggal nyayur dan mikirin continuity-nya. Kedepan harus gimana lagi? Gimana scalingnya ya kan? Dari yang lo udah buat, makanya dia ada 3 produk. Yang private pun bukan dia yang ngajar, dia mah ya udah jualannya aja, ya kan? Betul. Fokus di kekuatannya sih. Fokus di kekuatan. Keren. Gua ngerasa gua bisa bangun persuasi ke orang, mempengaruhi orang itu, bisa ngejual. Dulu di pondok ada namanya produk Minox, tau gak sih yang numbuhin Oh, brewok? buat rambut? Iya. Bewok. Dulu gua awal make, gue yang awal make ya, di kamar itu ada sekitar 10 orang lah ya. Gue make 3 bulan, teman-teman gue di kamar pada nanya gue, itu kok bisa numbuh, kenapa? Ya gue kasih tau gue pakai Minox. Sekamar pakai Minox semua. Itu gue ngerasa gue bisa ngejual, bisa jualan tuh di situ. Iya. Berarti self awareness pun perlu ya? Iya. Lu bagusnya di mana? Lu dilakuin sama dia nih tadi. Kalau dia ngonten, dia nggak terlalu jago storytellingnya kan lu kan? Benar. Makanya Fokus di ditunjukin di visual. Betul. Wow, ini menarik ya. Self awareness, ngebangun branding, baru lu
silakan jualan ya. Jualannya juga boleh jualan rata kanan kayak si Anwar ini. Jualannya terus setiap konten kan. Rata kanan. Iya sih. Oke, ada lagi mungkin yang mau dibahas tentang jual-jualan ini? Jualan ya. Apa? Aman sih. Kegundahan lu juga, idealis-idealisnya. Cara menghadapi viewers kecil. Lu kan gini, semua konten kreator bro, ketika lu konten dan viewersnya kecil tuh anjir lah. Atau gini deh, ada penontonnya di sini, viewersnya kecil. Itu gimana nggak? Terus mereka ngerasa kayak, aduh anjir kok gua kecil ya? Nah, lu ngomong tuh ke mereka gimana? lu kan nggak mikirin itu kan? Iya. Ini VOV gue dulu banget ya, tapi sekarang gue udah gak mikirin, serius. Mau 2.000, 1.000 kayak walaupun followers gue 100.000 ya. VOV gue dulu. Lalu, viewers kecil yang lu maksud ini berapa sekarang? Ratusan. Ratusan. Ribuan dong. Di bawah 10.000, di bawah 10.000. 1.000, Under 2.000 goceng. Under 5.000 deh. Ya deh, segitu lah pokoknya. Dulu nih VOV yang gue pakai ya. Lu ngomong, di depan lu ada 1.000 orang. Itu banyak gak? Oh iya sih. Banyak coy. Iya, agree. Apalagi mereka yang mau beli semua. Iya. Betul, karena gue sama dia. Walaupun followers gue nggak segede kalian ya, cuman gue itu malah justru bikin konten, gue happy walaupun viewsnya kecil, tapi gue happy. Ya udah gue upload aja. Dan gue nggak ada tujuan kayak ini harus gede nih, karena jumlah followers gue segini harus gede. Enggak, gue nggak ada tujuan gitu. Yang penting gue happy menjalaninya, gue mengabadikan momen. Ya udah, yang penting yang kayak 100 orang, kayak 800 atau 1.000, yang penting mereka menyaksikan dan mereka menikmati itu. Gue memprioritaskan kenyamanan audiens gue, gitu. Kalau di gue, Oke. Happy-nya dapat dari gue bikin kontennya. oh lu make kontennya lu happy Iya. dengan kualitas sebelum diupload, oh ini bagus nih, happy. Iya. Dan ketika Karena udah gua- diupload dia happy juga. Karena gue bikin konten itu cuman hobi. Tapi ngasilin duit. Sekalian. Damn. Hobi yang dibayar. Tapi emang gitu sih enggak sih? Lu juga awalnya suka ngomong kan, suka seperti Iya, segini betul, kan? betul. Pasti dimulai dengan harus itu. Iya. Karena kalau dimulai dengan hal yang kita nggak tahu, nggak jago dan nggak Betul, betul. passion, Betul. males nggak sih konten? Kayak Betul, tiba-tiba dulu gue sukanya video tapi bahasnya malah finance. Ya, Benar, Bagus benar. banget. Karena- Mungkin kalau sekarang aware, cuma dulu enggak. Iya betul. Ya karena juga menurut gue kalau bikin konten kita nge-pressure, hasilnya juga nggak bagus nggak sih? Iya, nggak jangka panjang juga. Nah. Jangka panjang, Betul. ya kan? Apalagi meskipun kalian mau jualan kan, jualannya kayak si Anwar nih. Dari awal pun dia tentang bacaan kan ya, Iya. bacaan tahsin, bacaan Al-Quran Iya. gitu kan. Dan sekarang jualan juga ke arah situ, ya kan. Jadi emang harus dikeker nih dari awal arahnya mau ke arah mana. Oke. Ya itu bisa diterapin juga karena bikin konten itu bukan sekedar kayak gue pun harus bikin kayak orang nih, kayak tutorial atau sinematografi, tapi lu fokusin ke passion lu aja. Karena passion itu juga bisa dibikin konten. Iya, gue setuju tuh. Betul, setuju gue. Gue lagi suka sama pembahasan konten kreator, personal branding, marketing. Gue bahas itu 2 bulan ini lah ya. Oh, bikin, lu ada- iya, iya, lu ada bikin bahas ebook seputar itu baru 2 hari. Alhamdulillah 2 juta lah. Des. Baru. 2 hari. Disebut Ya. tuh, disebut. 2 hari. Lu transisi, enggak maksudnya gini, ada sedikit transisi lah ya. Iya. Nah, kepukul ya nih, ketampol ya. Damn. Ketampol ya, ketampol. Berarti lu transisi 2 bulan tuh ya? Ya. Tapi ya Kalau gue ngebangun dulu loh. Iya, Ngebangun. 2 bulan iya. kan? Iya. Transisinya ada 2 bulannya itu. Nah, Tapi gue yang bikin penasarannya adalah kan gue belum memulai digital product sama sekali. Nah, jadi bagaimana cara agar kayak kalau di gue sendiri dilema gue adalah ketika gue bikin digital product, gue takut nggak ada yang dapat nih atau nggak ada yang beli. Lu testing dulu dong. Gue testingnya dengan Iya sih, mulai dulu ya. Iya, gue testingnya dengan misalkan apa ya? Gue share sebuah tips. Nah di akhir itu gue share misalkan di akhir kontennya ya. Buat lu yang mau 3 tips marketing gratis, komen marketing. Itu kan udah sebuah testing kan? Iya, Iya, testing. Kalau itu udah rame, baru jualan. oke berarti. Berarti lu nggak peduli kalau misalkan yang beli itu dikit gitu. Yang penting kejual aja gitu. Kan gue udah testing. Pas gue testing banyak. Paham. Iya. Tapi kan pas ketika Gue baru berani registrasinya gitu. jualan setelah testingnya rame. Oh, oke. Oh, berarti kalau misal lu gini ya, lu udah testing bagus, tapi lu masih ada ketakutan saat jualan pertama itu nggak laku. Benar. Gitu, oke. Benar. Ini sebenarnya gue juga pernah Ngalamin. ngalamin di situ. Hmm. Gue udah testing banyak, oh banyak mau nih, ya Iya. kan. Terus pas gue mulai jualan webinar, pas itu gue ngiseng ya, bikin sekali, ternyata yang daftar
gue expect-nya ratusan, cuman 70 doang pas itu. Nah itu. Nah di situ gue kayak, wah shit, gagal nih. Ya udah nggak apa-apa, gagal. Yang penting lo udah Toh coba. baru coba pertama. Iya. Bener sih, bener. Terus ujung-ujungnya gue jadi tahu kan, oh ternyata mereka sukanya lebih ke arah sini nih. Oke, next product berarti gue arah ke sini dengan gue bawa hal-hal yang udah berhasil di awalnya. Jadi yang kedua bakal lebih bagus daripada yang pertama. Tapi webinar lo yang pertama itu bundling, kayak semuanya tuh banyak gitu. Oh satu- iya, ada Oh, itu iya. bahkan sekalian sama apa Ri pas itu Ri? Sekalian sama ini kan, Apa? giveaway ya, Oh iya. giveaway lampu. Jadi itu webinar ujung-ujungnya bukan orang pengen belajar doang, tapi pengen dapetin alat konten. Oh, paham. Berarti yang next digital produknya lo improve tuh dari Gua pertama. improve. Oke. Itu sebenarnya bahkan itu yang kedua. Yang kedua aja masih sepi. Ya ya. Yang pertama gua ada lagi, lebih sepi lagi. Karena jujur banyak juga dari teman-teman online gue tuh yang di Instagram, mereka juga maksa gue buat bikin digital produk, tapi gue belum berani aja. Lo harus start sih. Iya benar. Caranya gini, gue punya cara paling paling efektif. Kita fundamental dari produk itu kan, kenapa ada produk? Semua produk di muka bumi itu ada problem. Nah, kan kita bingung nih mau bikin produk digital apa. Nah, kira-kira di komenan itu, komen apa yang paling sering muncul? Berarti itu ada demand, ada permintaan. Iya benar. Setuju. Ambil, misal kayak, Bang gimana caranya ngatasi belibet? Bang gimana cara mengatasi belibet? Ini banyak banget yang komen-komen. Benar lagi. Gue bikinnya udah 7 hari bunuh belibet. Oke, mungkin orang tuh nggak langsung aware sama produk gue. Tapi ya, balik lagi, ada yang namanya AIDA. AIDA. Attention, interest, desire, sama call to action di situ. Nah, orang memang buka sosial media tuh nggak mau cari tutorial cara biar nggak belibet. Memang nggak. Orang bikin buka sosial media tuh memang mau buka-buka aja. Nah, tugas kita di situ. Kadang orang itu nggak tahu kalau itu problem. Jadi kita bikin konten, bikin mereka tertarik, ya, bikin mereka relate, dan bikin mereka itu seakan-akan gue butuh ini. Sadar. Kita cari produk yang sesuai permintaan yang tadi, carinya dari komen-komen banyak yang butuh apa. Di situ kita bikin produknya. Dan kita takut kan nggak ada yang beli. Ya udah bikin mereka seakan-akan butuh itu. Benar. Kalau gue kayak gitu. Istilahnya itu kalau dia ngomong, kita edukasi dulu marketnya. Karena Ah, market kita ini Betul, nggak betul. semuanya aware punya masalah tertentu. betul. Kayak Setuju gue. misalkan, gue ngomong ada yang denger nih. Oh ternyata dia intonasinya jelek, dia belum sadar tuh. Dikasih tau dia, makanya kalau ngomong tuh kayak ada nadanya, gitu. Oke, ada intonasinya. Iya ada intonasinya, Paham. Nangkep. kasih tahu dulu. Ya itu menarik sih. Itu sebenarnya kalau misalkan lu buat campaign tentang suatu permasalahan, masalah yang misalkan ya orang-orang nggak ada yang tahu lah, itu emang buat kontennya awareness dulu yang awal-awal. Awareness tuh buat mereka sadar dulu. Iya betul. Nah dari mereka yang udah sadar, ada yang mikir bisa menyelesaikan sendiri, ada yang akhirnya pengen tahu lebih lanjut. Nah nanti kan lama-lama turun tuh ya, lama-lama turun, lama-lama dia merasa perlu produk lu, jadi akhirnya dia beli gitu. Atau misalkan dia kemahalan nih, gantung. milih produk yang lain, Iya, bisa juga benar. kayak gitu kan. Iya. Ya itu sebenarnya ada juga di konsep marketing ini ya, funneling ya. Ya, ke marketing funnel lah ya. Funnel, ya segitiga lah, segitiga terbalik. Gimana? Ih seru aja yang ini. Seru ya? Seru. Soalnya ya, kunci jualan sih gitu, gue nggak pernah ya jualan hard selling. Ayo beli enggak. Gue selalu Hard selling bagus Soft kalau selling misalkan terus. orang-orang yang udah aware, yang Oh udah iya paham nih. iya. Makanya lu udah edukasi udah panjang nih. Nah biasanya kalau dari story itu lebih banyak yang pengen ikutan biasanya kan. Iya. Karena yang story itu orang-orang yang udah follow kita yang udah Yang mau ngikutin. dan udah aware. Betul. Nah mereka bakalan kayak, gue ada gini lu pada beli dong. Nah pasti ada yang Oh mau mungkin beli. hard selling bisa ditaruh di situ. Bisa, Ya. cuman emang ada strategi juga nanti. Ya ini kalau ini strategi algoritma lah ya. Lu Algoritma. bikin postingan foto dulu nih yang cakep, yang clear antara elunya atau apapun itu. Nanti baru slide kedua atau slide ketiga lu mulai jualan. Itu lumayan sih, lumayan. Kalau style gitu ya? Tapi di story. Oh story, oke. Ya, Oh tapi di iya story. paham. Ya itu trik yang gua pernah coba aja. Asik itu aja. Main job iya, content creator iya, dan ketika udah kelihatan nih dominan yang mana, baru gue fokusin ke situ. Oke. Gua itu sama istri lagi belanja bulanan, iseng-iseng videoin aja gitu di supermarket dan tiba-tiba rame gitu kan. Oke. Apakah lu udah selesai dengan diri lu sendiri, bertanggung jawab ke diri lu sendiri? Kalau sudah, baru
Yang bisa 100% siap nggak ada sebenarnya. Oke. Intinya selesai sama diri lu ya.